Baik, salam jumpa kembali. Kita memasuki topik daripada Jikomikota. Jikomikota ini adalah merupakan salah satu kelas daripada fungi. Nah, di sini pertama kali yang Bu sajikan adalah gambarnya ya. Berarti kalau kita bicara dengan Jikomikota ini, kita ingatlah yang namanya buah-buahan yang sudah membusuk. Contohnya seperti di gambar ini stroberi, di mana di sana banyak seperti kapas-kapas putih dan itu merupakan bagian daripada Jikomikota. Kemudian di sini ada roti yang sudah membusuk. Nah, di sini yang harus kita pahami untuk struktur tubuh daripada Jikomikota. Ini kita ambil dari salah satu contoh yaitu Rhizopus stoloniferus yang merupakan jamur roti. Nah, di sini terdapat yang namanya hifa. Hifa ini nanti dibagi menjadi 3, yaitu hifa yang tumbuh di substrat ini disebut dengan stolon. Kemudian yang tumbuh nantinya menembus substrat yang ini dan yang ini dikenal dengan istilah rhizoid. Rhizoid atau beberapa buku menuliskannya Haustoria. Hanya sedikit perbedaan kalau dikatakan dengan rhizoid secara keseluruhan hifa yang menembus substrat atau media makannya. Sementara Haustoria itu adalah bagian ujung daripada rhizoid yang mana fungsinya adalah sama, yaitu untuk mendapatkan makanan. Kemudian yang ini ada 3 di sini. Ini adalah sporangiopor, yaitu hifa yang tumbuh ke arah atas dan menyokong yang namanya sporangium, yaitu tempat pembentukan spora, sehingga dikenal dengan istilah sporangiofor. Nah, secara umum, ciri daripada Jikomikota itu yang pertama eukariotik. Seperti yang kita pahami, eukariotik itu adalah makhluk hidup yang sudah memiliki inti sel, atau beberapa buku menuliskannya dengan makhluk hidup yang mana selnya sudah memiliki selaput inti. Nah, yang kedua asepta. Asepta itu tidak bersekat. Tidak bersekat dan senositik, yang kata lain memiliki inti yang banyak. Kemudian mereka ini digolongkan ke dalam multiseluler atau bersel banyak. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita temukan mereka itu berperan sebagai saproba atau saprofit, di mana mereka mendapatkan makanan dari sisa-sisa makhluk hidup atau menguraikan sisa-sisa makhluk hidup. Nah, yang kedua ada yang parasit. Mereka hidup atau golongan Jikomikota ini hidup di dalam tubuh manusia, tumbuhan. Dan ada juga yang bersimbiosis. Nah, simbiosisnya ini umumnya bersifat mutualisme. Nah, ada yang bersimbiosis dengan alga, yaitu untuk golongan ini, maka disebut dengan lichen atau lichenes. Dan ada yang bersimbiosis dengan akar tumbuhan tinggi, maka dikenal dengan istilah mycorrhiza, yang mana mycorrhiza ini nanti akan kita pelajari pada akhir fungi, yaitu ada ectomycorrhiza dan ada endomycorrhiza. Nah, kemudian yang berikutnya, mereka memiliki dinding sel yang disusun oleh zat kitin. Jikomikota ini memiliki dinding sel yang disusun oleh zat kitin dan tidak memiliki tubuh buah. Zygomikotina memiliki memiliki spora non-motil ya, memiliki spora non-motil yang dikenal dengan aplanospora dan tidak memiliki spora kembara. Nah, di sini kita lihat ada reproduksi Zygomikota, gambarnya seperti ini, bisa juga kita lihat seperti ini. Nah, kalau kita lihat untuk kelompok Zygomikota seperti yang kita pahami, mereka ini Zygomikota senang hidup di tempat yang lembab. Jadi apabila
sebuah spora ini jatuh di tempat yang lembab, maka akan menumbuhkan yang namanya hifa. Hifa itu ini. Nah, hifa ini nanti lama-kelamaan akan membentuk hifa yang panjang dan membentuk jalinan yang dikenal dengan miselia. Nah, reproduksinya dibagi menjadi dua, yaitu secara aseksual dan seksual. Kalau secara aseksual, maka yang terjadi adalah ujung hifa tumbuh ke arah atas dan membentuk yang namanya sporangium. Nah, sporangium ini apabila kondisi lingkungannya baik, berarti dia kondisi lingkungan yang lembab, maka dinding selnya melarut, maka sporangium itu pecah, mengeluarkan yang namanya spora-spora aseksual. Nah, ini ya, spora aseksual. Nah, seandainya spora aseksual ini tumbuh sama seperti di sini menghasilkan miselia dan terdapat yang namanya ujung hifa yang berbeda tipe bergabung, maka mereka akan membentuk yang namanya gametanya yang memiliki sel haploid. Kemudian mereka bergabung sehingga membentuk yang namanya zigosporangium. Zigosporangium ini akan membentuk yang namanya zigospora, dan apabila zigospora ini bertumbuh, mereka akan membentuk yang ini. Mereka akan membentuk ini, maka namanya sporangiofor dan memiliki sporangium di sini. Nah, jadi perhatikan. Nah, di sini zigosporangium, mereka berkecambah membentuk sporangiofor. Kemudian sporangiofor akan membentuk sporangium. Sporangium ini akan menghasilkan spora yang seksual. Oke. Jadi seperti itu. Nah, kalau di dalam biakan sebuah laboratorium, mereka dibiarkan seperti ini, hasilnya seperti ini, memiliki seolah-olah bulu-bulu. Nah, contohnya yaitu Rhizopus nigricans, yaitu bisa kita temukan pada buah tomat busuk, pada stroberi busuk, dan yang lain-lain. Yang pastinya Rhizopus nigricans ini identik dengan buah-buah yang busuk. Kemudian Rhizopus oryzae. Rhizopus oryzae digunakan untuk membuat tempe. Kemudian Mucor javanicus, yaitu membuat tape. Dan Rhizopus stoloniferus ini membusukkan roti. Pilobolus ini kita temukan di kotoran ternak, demikian juga di Mucor mucedo. Jadi secara tidak langsung Pilobolus dan Mucor mucedo ini sangat berhubungan dengan siklus karbon di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, demikian yang penting untuk Zygomicota, sedikit, banyak, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.